dan tradisi yang berbeda. Setiap negara mempunyai kekhasan sendiri-sendiri, mempunyai budaya atau tradisi yang berbeda, tak terkecuali di negara India, ya. Karena negara India ini kan diapit oleh berbagai anak benua, yaitu dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Nepal, bahkan dari Cina. Jadi negara India ini dipengaruhi oleh berbagai negara, yang mana negara India ini mempunyai ciri khas hidangan yang banyak menggunakan rempah-rempah. Kalau kita bicara tentang makanan, ya, maka negara India ini juga termasuk negara yang cita rasanya kaya akan rempah-rempah. Kalau di Indonesia yang kaya rempah-rempah, daerah mana? Daerah mana kalau di Indonesia? Yang hidangan yang kaya akan rempah-rempah, daerah mana? Ada yang tahu? Sumatera. Daerah Sumatera, ya. Karena kita masih serumpun, masih bagian dari negara-negara tetangga, walaupun agak jauh ya dengan India, kita paling dekat adalah Malaysia. Kalau kita bicara tentang negara India, mayoritas negara India ini penganut vegetarian, ya, penganut vegetarian. Jadi dia lebih memprioritaskan sayuran, ya. Walaupun di sana terkenal dengan hidangan karinya atau kurinya, karena pengaruh dari hidangan dari negara Pakistan. Dan tentu saja di sana ada lauk atau hidangan yang banyak menggunakan daging kambing. Yang tidak kalah penting adalah yogurt. Yogurt di sana mempunyai arti yang sangat luas. Orang yang sering mengkonsumsi yogurt. Yogurt itu apa toh? Yogurt itu apa? Yogurt itu apa? Ada yang tahu? Yogurt itu apa? Fermentasi. Susu yang fermentasi, yang mempunyai cita rasa seperti apa? Asam. Sedikit asam. Coba Anda bayangkan, di negara India itu kalau sarapan, itu nasi diberi yogurt. Kalau kita mungkin yogurt kita makan dengan buah-buahan, ya akan menjadi rasa lebih lezat, lebih nikmat. Tapi kalau di India tidak. Jadi negara India itu termasuk negara yang maaf agak sedikit kurang bersih gitu. Jadi kalau makan gitu berbarengan dalam satu wadah besar yang namanya tali atau platu, itu makan bersama-sama. Dan selalu mengkonsumsi yogurt karena dia memaknai dengan sering mengkonsumsi yogurt akan memperpanjang usia. Karena salah satu fungsi daripada minuman yogurt ini kan bisa membersihkan pencernaan kita. Ya, cuman jangan sering-sering. Kalau orang Indonesia kita tidak diperkenankan mengkonsumsi yogurt yang sesering mungkin. Tergantung pada kondisi pencernaan, pencernaan kita. Kalau Bu Irma mungkin mampu atau bisa mengkonsumsi yogurt, mengkonsumsi hidangan atau minuman yang terasa asam atau hasil fermentasi. Tapi mungkin ada orang lain yang pencernaannya sedikit terganggu, dia akan peka terhadap minuman yogurt ini. Kalau dia mengkonsumsi terlalu banyak minum yogurt, dia akan berpengaruh pada pencernakannya. Kalau berpengaruh otomatis akan mengganggu kondisi kesehatannya. Kemudian di negara India ini sangat mempertahankan adat yang masih kuat. Jadi budaya tradisi yang ada di negara India itu masih melekat. Ya, budayanya masih melekat. Kalau di Indonesia itu ada sebagian yang masih melestarikan budaya yang terkait dengan tradisi atau yang terkait dengan agama. Itu tidak semuanya dilestarikan budaya itu, kecuali di
kota-kota yang memang ada keratonnya. Tapi kalau di negara India tidak. Di negara India itu masih mempertahankan adatnya yang masih kuat. Jadi budaya yang ada di sana itu selalu dilestarikan. Ada rasa ketakutan apabila dia menyimpang dari budaya tersebut. Kemudian cita rasa di negara India itu ada 3. Cita rasa di dalam makanannya ada rasa lembut, rasa sedang, dan rasa pedas. Rasa lembut itu menciri khaskan bahwa hidangan tersebut memberi rasa atau tekstur yang sangat soft, sangat lembut. Ya, banyak menggunakan kurma yang mana proses pembuatannya kurma itu direndam terlebih dahulu di dalam yogurt atau susu atau krim. Kemudian kalau tingkat sosial ekonominya tidak begitu bagus, dia merendamnya pakai santan, khususnya di daerah Malaya. Ya, kemudian rasa lembut yang mempunyai ciri khas di negara Kashmir banyak menggunakan rempah-rempah yang menonjol adalah kayu manis, kapulaga, cengkeh. Karena cita rasa daripada hidangan di negara India lebih menonjolkan daripada rempah-rempah. Dan cita rasa dengan rasa sedang itu banyak menggunakan garlic yang istilahnya adalah dubiasa. Dubiasa itu artinya menggunakan bawang atau garlic sampai 2 kali. Jadi di awal waktu rempah-rempahnya itu dihaluskan, ditambahkan garlic, ya, dengan ditambahkan garlic berbarengan dihaluskan, kemudian mau dihidangkan ditambah juga taburan garlic atau bawang goreng. Kemudian dengan istilah buna, rasa sedang buna mempunyai kuah yang sangat kental. Nah, kuahnya dari apa? Bisa ditambah yogurt maupun ditambah santan. Karena di sana masih melestarikan budaya, maka banyak yang menggunakan yogurt. Dan kalau cita rasa pedas di sana terkenal dengan adanya hidangan vindaloo. Vindaloo itu hidangan dari ayam atau protein hewani, bisa ayam, bisa ikan atau yang lainnya, yang proses pengolahannya dengan melakukan perendaman atau marinasi, ya, dimarinate dengan sedikit cuka. Nah, fungsi daripada pemberian cuka di sini untuk mengurangi rasa amis khususnya ikan. Kemudian dengan rasa madras. Madras ini mempunyai rasa pedas yang tidak hanya dominan di pedas tetapi mempunyai rasa sedikit asam, sedikit manis atau sedikit gurih. Tapi walaupun menonjol di pedas tetapi ada rasa nano-nanonya. Artinya tidak hanya sekedar pedas-pedas saja, tetapi ada taste yang memberikan rasa sedikit manis, sedikit asam, maupun sedikit gurih. Dan kalau Ceylon itu menciri khasnya bahwa hidangan kari, karena India itu terkenal dengan bumbu curry atau karinya yang memberi rasa pedas. Karena di sana banyak menggunakan chili powder maupun chili oil, yang mana cabenya itu sudah diproses, yang dikurangi kadar airnya supaya mempunyai daya simpan yang lebih panjang. Kalau kita menyimpan cabai segar, maka daya simpannya tidak terlalu panjang. Tapi setelah kita proses, kita buat menjadi chili powder maupun chili oil, maka cabai itu akan bisa disimpan mempunyai daya simpan yang lebih panjang. Dan penyajian hidangan di negara India di sana itu lebih mengutamakan ayah, anak baru ibu. Karena di sana mengasumsikan bahwa ayah merupakan pimpinan dalam keluarga, ayah merupakan orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga, ayah adalah satu-satunya orang yang mencari nafkah. Walaupun anak ibu boleh membantu mencari nafkah, tetapi tanggung jawab utama adalah ayah. Makanya di dalam
kuliner atau makan bersama, kalau ada lauk itu yang diutamakan adalah ayah, kemudian baru anak. Kalau toh hidangannya tidak cukup, ibulah yang mengalah. Karena mayoritas orang India itu ibu adalah sebagai ibu rumah tangga, hanya mengelola di rumah. Walaupun dengan adanya perkembangan zaman, banyak sekali seorang ibu di negara India yang sudah mulai bekerja, tetapi tetap mengutamakan seorang ayah. Dan makanannya dihidangkan dalam tali atau plato yang diisi bermacam-macam lauk. Jadi plato itu semacam nampan, ada yang disekat-sekat, ada yang hanya nampan dalam bentuk besar gitu. Isinya macam-macam, di situ ada nasi, ada lauk, ada yogurt, ada macamnya. Bahkan di acara-acara tertentu, acara-acara khusus, hidangannya sampai 36 jenis ya. Di dalam hidangan yang satu tali atau plato. Kemudian di daerah pedesaan, di acara-acara tertentu itu masih menggunakan daun pisang. Jadi makan dengan menggelar petiker, kalau di sini mungkin kembulan gitu ya. Di sini kan masih ada orang yang makan dengan cara kembulan, makan bersama dialas dengan daun pisang, kemudian hidangannya disajikan di situ, kemudian kita makan bersama-sama. Di negara India masih sering ditemukan, khususnya di daerah pedesaan. Karena rasa kebersamaan itu yang selalu diprioritaskan atau dinomorsatukan. Dan kebiasaan makan di India itu biasanya makan dalam satu wadah yang besar. Ya, dalam satu wadah yang besar itu bareng-bareng makannya. Ya, biasanya dalam satu keluarga itu makannya bareng-bareng, kemudian makan dianjurkan menggunakan tangan kalau di negara India. Kenapa dianjurkan? Karena tangan itu akan membangkitkan perasaan dan nafsu makan kita, yang mana kita lebih peka terhadap tekstur, lebih peka terhadap bahan-bahan tersebut. Tapi kalau kita menggunakan sendok, ya, kepekaan kita itu akan berkurang. Tapi kalau kita menggunakan tangan, itu akan merangsang nafsu makan kita karena kita lebih peka terhadap rasa, tekstur maupun bahan makan tersebut. Bahkan di salah satu ilmu kesehatan di India mengungkapkan bahwa setiap jari tangan ini mempresentasikan 5 elemen. Ya, karena diwajibkan menggunakan tangan, maka di ilmu kesehatan kuno di India itu bahwa tangan kita ini mempresentasikan 5 elemen, mulai dari langit, udara, api, air, dan tanah. Ya, harapannya kalau kita makan menggunakan tangan dapat menstimulasi kelima elemen tersebut dan dipercaya mampu merangsang pencernaan kita. Ya, jadi harapannya kenapa harus menggunakan tangan, karena kelima elemen itu mulai dari langit, udara, api, air, dan tanah menstimulasi kelima elemen tersebut yang dapat membantu merangsang pencernaan kita. Kemudian kebiasaan makan di India di jamuan makan atau di acara khusus yang istilahnya Vaswan itu menghidangkan bahkan sampai 36 jenis hidangan. Betapa banyaknya macamnya. Walaupun rasa daripada hidangan itu tidak jauh berbeda antara hidangan satu dengan hidangan yang lain. Karena memang tradisi yang ada di sana. Kalau kita mungkin di daerah keraton, hidangannya yang masih banyak jenisnya. Kalau di negara Eropa itu di negara Perancis. Ya, di negara Perancis itu juga menghidangkan berbagai macam hidangan yang jenisnya relatif lebih banyak. Kalau di negara India namanya wasvan, yaitu jenis hidangan yang sangat bervariasi bahkan sampai ke 36 jenis. Kemudian di menu sarapan yang namanya jolpan, yaitu dimakan dengan yogurt. Jadi nasinya disiram dengan yogurt, kemudian dikasih lauk. Coba Anda bayangkan, makan dikasih yogurt, tapi di sana yogurtnya itu
yang kental, ya yogurtnya yang kental dan sangat pekat. Tidak seperti yogurt yang biasa kita minum di Indonesia. Kalau di India yogurtnya itu lebih pekat. Dan makan bersama dalam satu piring yang besar. Jadi bisa bareng-bareng dalam plato itu ada ibu, ada papa, mungkin ada anak-anaknya 5 ya, bareng-barengan makan bersama menggunakan tangan. Ya, itulah kebiasaan makan di negara India. Dan makanan pokok di negara India juga ada nasi dan roti. Ya, tetapi di sana lebih banyak menggunakan nasi. Kalau roti jarang, walaupun di sana ada roti yang jenisnya chapati, kemudian jenis naan, jenis batura, jenis popadum. Walaupun nasi itu kadar gulanya relatif tinggi, tetapi kalau orang mengkonsumsi roti itu justru jenis karbohidratnya lebih banyak, di situ ada lemaknya, ya banyak kandungan gizi yang mungkin agak susah dicerna. Tetapi kalau nasi, tapi mengkonsumsinya tidak dalam jumlah yang banyak, ya karena makannya kan bareng-bareng. Ya tidak tahu seberapa banyak kita makan. Kalau kita makan bareng-bareng kan kita nggak tahu seberapa porsi yang sudah kita makan. Karena kan kita sulit untuk mengukurnya, ya. Dan selalu dilengkapi dengan dessert. Jadi setelah makan dia dilengkapi dengan dessert. Karena tadi hidangannya banyak menggunakan yogurt, banyak menggunakan santan, banyak menggunakan rempah-rempah yang mungkin di dalam pencernaannya itu terlalu apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu terlalu enek gitu, blenger gitu. Makanya selalu diakhiri dengan hidangan dessert atau penyegar mulut. Bisa salad buah, bahkan ada yang hanya mengkonsumsi adas atau kapulaga. Karena ini pengaruh dari negara Arab. Jadi saya dulu punya sahabat Arab, setiap kali di perjalanan dia itu membawa adas. Ya, ada setelah makan tuh dia langsung mengunyah adas supaya untuk menetralisir rasa-rasa hidangan yang baru saja dimakan. Dan bahan yang biasa dipakai yaitu ada susu karena banyak menggunakan yogurt, kemudian ada ghee, ya ghee itu kepala lemak atau kepala susu. Ya, di sana banyak digunakan itu. Kemudian bumbu-bumbu yang sering digunakan karena tadi ciri khasnya banyak menggunakan rempah-rempah, maka di sana banyak menggunakan kumin. Kumin itu jinten, ada kapuloko, kemudian ada kayu manis, ada bay leaf. Bay leaf apa bay leaf? Bay leaf Daun apa bay leaf? salam. Daun salam, ya. Anda harus bisa menganalogkan rempah-rempah yang dari luar, apakah itu dari negara Asia maupun Eropa, karena tidak semuanya ada di Indonesia. Maka bisa digantikan dengan rempah-rempah kita yang menyerupai atau yang mirip rasa daripada rempah-rempah tersebut. Salah satunya adalah bay leaf. Dan di sana juga ada garam masala. Garam masala itu campuran rempah-rempah dari kayu manis. Black pepper apa black pepper? Lada hitam. Lada hitam. Lada hitam. Itu ada lada hitam, ada cengkeh, ada pala, ada kapuloko, dan ada jinten, ada ketumbar, ada bay leaf, kemudian disangrai dari beberapa rempah-rempah itu, kemudian dihaluskan dalam bentuk powder dan dimasukkan dalam botol itu sewaktu-waktu dipakai untuk memasak tinggal memasukkan. Jadi bumbunya sudah diramu menjadi satu yang namanya garam masala. Dan ada bubuk kari begitu juga. Jadi di sana itu sudah membuat berbagai macam rempah-rempah instan yang sudah dicampur, jadi lebih praktis. Tidak harus setiap kali masak harus menyiapkan bumbu atau rempah-rempah dihaluskan tersendiri, tidak, karena dia sudah membuat dalam bentuk instan. Dan ada spice salt, itu campuran dari lada, garam, dan bawang putih. Jadi nanti kalau mau masak itu tergantung kita mau pakai bumbu kari atau spice atau garam masala, tinggal mengambil. Jadi tidak perlu mencari rempah-rempah lagi. Dan ada bumbu yang namanya peach poa. Peach poa itu kombinasi dari jinten, ada jinten hitam, ada jinten putih, kemudian ada adas,
ada biji mustard yang semuanya disangrai lalu dihaluskan. Jadi nanti dihafalkan ya berbagai macam bumbu-bumbu instan yang sudah diramu menjadi satu. Yang namanya garam masala itu terdiri dari rempah-rempahnya apa, kemudian kari itu rempah-rempahnya apa, kemudian spice salt itu rempahnya apa, poch poa itu rempahnya apa. Dan hidangan khas India di sana terkenal dengan chicken tandoori, ya dari ayam, kemudian kebab yang mungkin di sini sudah sering kita makan, kita konsumsi, tinggal kita sesuaikan kebab rasa apa. Ada yang rasa dari daging sapi, ada yang dari kambing, atau mungkin bisa diinovasi, dibuat kreasi dari isi yang macam-macam. Dan ada koftas. Koftas itu bakso goreng. Bakso goreng yang ada di negara India. Kemudian ada hidangan pulau. Pulau itu semacam nasi biryani atau nasi gurih. Ini pengaruh dari negara Arab. Dan chapati. Chapati ini salah satu roti atau makanan utama negara India di samping nasi. Ya, di samping nasi ada chapati. Chapati itu dibuat dari tepung. Ya, kalau di nanti biasanya kita praktekkan chapati. Kalau di resepnya Bu Irma itu chapati itu sudah Bu Irma modifikasi dengan tambahan kentang. Jadi tidak hanya terbuat dari tepung terigu saja, tetapi sudah dicampur dengan kentang. Dan ada halva. Halva itu kue, kuenya orang India. Ya. Kemudian ada sayur kari. Nah ini pelato yang ada di negara India. Jadi kalau makan itu ini plato yang kecil. Bahkan ada plato atau tali yang sangat besar, ada yang ada pembatasnya seperti kalau kita lihat di rumah sakit gitu ya. Karena di sini fungsinya adalah supaya lauk antara satu dan satunya tidak tercampur ya, supaya bisa memisah, bisa menikmati rasa daripada setiap jenis hidangan. Bahkan ada yang tidak ada pembatasnya, jadi lebih besar nanti dimakan bareng-bareng. Jadi di sini ada nasi, kemudian ada chapati. Chapati itu ada yang digoreng pakai minyak, ada juga yang digoreng tanpa minyak. Jadi seperti bakar. Dan ini lauknya kalau Anda perhatikan, dan ini ada yogurt. Ya, jadi kalau makan ini disiramkan ke dalam hidangannya, ya. Kemudian ini karinya, ini sayurannya, kemudian ini lauk dari protein hewaninya. Ya, jadi kalau kita melihat hidangan yang ada di negara India, mungkin kita kurang tertarik karena rasanya terlalu tajam, banyak menggunakan rempah, banyak menggunakan santan, walaupun di sana penganut vegetarian, tetapi masih banyak menggunakan santan. Ya. Itulah hidangan dari negara India. Ada yang didiskusikan sebelum masuk ke hidangan dari negara Jepang? Oke, kita lanjut. Hidangan dari negara Jepang. Kalau kita bicara negara Jepang, jadi pola makan orang Jepang ini menjadi menjadi panutan sebetulnya sebagai pola makan yang sangat bagus. Karena orang Jepang di sana tumbuh lebih sehat. Kenapa? Karena hasil survei menyebutkan bahwa tingkat obesitas di negara Jepang itu relatif rendah, cuma 3,5%. Karena orang Jepang itu cenderung mengkonsumsi makanan yang tanpa lemak, ya, yang tanpa lemak dan memberikan hidangan dengan menu yang seimbang. Bahkan di sana tingkat angka harapan hidup orang Jepang itu sangat tinggi ya dibandingkan Indonesia. Anda tahu nggak tingkat harapan hidup di Indonesia berapa tahun? Di tahun 2022. Bahkan setiap tahun itu berbeda. Kalau di Indonesia berapa?
tingkat harapan hidup laki sama perempuan itu beda. Lebih tinggi perempuan dibandingkan laki. Kalau di Jepang itu tingkat harapan hidupnya 83 sampai 92 tahun, bahkan bisa lebih. Karena pola makan di sana selalu menggunakan pola makan yang sehat. Ya, sebelum kenyang dia sudah berhenti. Kemudian metode memasaknya tidak banyak yang digoreng, lebih banyak yang dikukus maupun yang direbus. Kalau Anda perhatikan kalau jajan, walaupun ada yang digoreng tetapi relatif kecil. Tingkat harapan hidup di Indonesia berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa tahun? 71. 71. Untuk laki-laki atau untuk perempuan itu? Atau sama? Ya, 71 di tahun 2022. Ini tingkat harapan hidup di Indonesia khususnya untuk laki-laki itu 71, kalau perempuan lebih tinggi 73. Ya, harapan hidup. Makanya kalau Anda melihat di sekitar saudara atau di sekeliling saudara itu kan banyak sekali perempuan yang masih bertahan hidup dibandingkan laki-laki. Ya, dibandingkan laki-laki. Tapi kalau di Jepang tingkat harapan hidupnya lebih tinggi, 83 sampai 92. Bahkan sangat lebih. Karena apa? Dipengaruhi oleh pola makan yang sangat sehat memang di sana. Ya. Kemudian jadi ada kebiasaan pola makan yang sangat baik di negara Jepang. Tidak hanya menghindari lemak, bahkan dia selalu olahraga. Kemudian di negara Jepang itu kesehatannya itu kan ditanggung oleh negara. Jadi di sana ada aturan apabila lingkar badan atau lingkar panggul, kalau laki-laki itu ada ukurannya, jadi ada ketentuannya. Apabila melebihi dari ketentuan, biaya kesehatannya nggak ditanggung. Tapi kalau dia sakit, dicek dulu lingkar pinggangnya berapa gitu. Kalau melebihi dari ketentuan maka tidak ditanggung. Tapi kalau kurang dari ketentuan maka kesehatannya ditanggung. Di Indonesia ya alhamdulillah ditanggung walaupun kita harus membayar ya. Di BPJS itu kan ditanggung oleh pemerintah. Walaupun kita harus membayar setiap bulan, tetapi itu kan subsidi silang. Jadi sama di negara Jepang. Jadi makanan Jepang itu tradisinya air sebagai pemadu bahan-bahan. Makanya di sana tingkat harapan hidup lebih tinggi karena banyak mengurangi lemak. Makanya dia air sebagai pemandu bahan-bahan. Mempunyai kesan ringan dan enak karena tidak banyak mengandung lemak. Dan teknik pengolahan lebih banyak direbus, dipanggang, dikukus, dan sedikit yang digoreng. Kecenderungan lebih menyukai yang dikukus maupun direbus. Apalagi di kondisi sekarang harga minyak relatif mahal, ya mungkin ada sebagian yang tidak terjangkau harganya, makanya Anda sebagai ahli gizi harus bisa atau mampu memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengolah hidangan yang tidak harus digoreng, bisa direbus atau dikukus mengikuti pola makan yang ada di negara Jepang. Harapannya mungkin kalau Bu Irma melihatnya dari segi positif, mungkin ini politik ya, harga minyak relatif tinggi. Ini mungkin dikaitkan dengan politik, tapi kalau saya pribadi melihatnya kita ambil positifnya. Dengan harga minyak yang relatif tinggi, kita bisa mengolah berbagai produk hidangan yang tidak harus digoreng semuanya. Bisa direbus atau dikukus. Kalau toh digoreng, prosentasenya bisa dikurangi atau diperkecil. Kita mengikuti pola seimbang yang ada di negara Jepang. Dan penyajian bahannya selalu terpisah. Karena di negara Jepang itu keindahan yang ditonjolkan. Makanya di sana sampai muncul semboyan mata pun ikut makan.
Jadi orang melihat penyajian hidangan di negara Jepang itu kan terpisah. Mana ada ikan, ada tahu, ada sayur, ada ayam. Jadi kalau kita mengambil itu ya sesuai yang kita inginkan, tidak boleh dicampur aduk jadi satu, tidak. Jadi penyajiannya dengan syarat terpisah. Jadi keindahan yang ditonjolkan. Banyak sekali bahan makanan yang di sana seafood. Ya, ada ikan, ada udang, ada cumi-cumi. Walaupun ada ayam, ada daging juga ada, tetapi dia lebih menonjolkan seafood daripada yang lain. Dan protein nabatinya dia banyak menggunakan tahu. Walaupun di beberapa tahun yang lalu Jepang mulai melirik pembuatan tempe. Bahkan pernah diklaim bahwa tempe merupakan hidangan khas orang Jepang. Waktu itu sempat rame di Indonesia karena tempe kan merupakan hidangan tradisional Indonesia yang diklaim orang Jepang. Karena orang Jepang itu sangat menyukai produk-produk makanan yang rendah kalori tetapi tinggi protein. Salah satunya tofu. Ada tofu, makanya dia melirik tempe kita. Tempe kita itu kan juga rendah kalori tetapi tinggi protein. Jadi dia tidak semata-mata protein dari hewani tetapi juga ada protein nabati seperti orang Indonesia. Dan hidangan yang terkenal sushi, mungkin saudara sudah familiar dengan hidangan sushi yang dibuat dari nasi yang dibungkus pakai apa itu? Daun apa? Rumput laut. Rumput laut ya. Rumput laut karena di sana itu rumput laut itu kan kadar seratnya relatif tinggi. Jadi di sana paling suka mengkonsumsi hidangan yang banyak menggunakan bahan rumput laut. Dan sukiyaki, sabu-sabu itu supnya orang Jepang. Ya, supnya orang Jepang yang sangat terkenal, rasanya tidak terlalu enek, kalau bahasa Jawanya enek itu terlalu banyak lemak, jadi kesannya ringan. Dan ada juga hidangan tempura. Hidangan tempura itu hidangan yang kayak apa? Hidangan tempura itu hidangan yang seperti apa? Udang yang dibalut telur sama tepung roti bukan, Bu? Ya, tempura itu aneka hidangan yang digoreng. Yang digoreng apa aja? Sayur juga bisa digoreng, kemudian seafood juga bisa digoreng, ya. Yang mana menggunakan adonan koromo. Adonan koromo itu seperti adonan tepung terigu, ya, yang dikasih air seperti Anda mau menggoreng air apa itu pisang goreng atau menggoreng apa aja sama. Cuman di sana namanya adonan koromo. Jadi aneka hidangan yang digoreng di negara Jepang itu namanya tempura. Paling suka itu sayur yang digoreng, apakah itu wortel, buncis, bawang bombay ya yang dipotong dalam bentuk ring bulat, digoreng pakai adonan koromo itu sangat enak, tetapi lebih enak lagi kalau dimakan dalam kondisi masih panas. Jadi rasa crispy-nya itu terasa sekali. Jadi ngemilnya itu bukan ngemil yang seperti ciki atau roti-roti tidak, tetapi dia ngemilnya hidangan tempura atau sayur-sayuran yang digoreng. Jadi lebih ke arah sehat ya, healthy-nya sangat bagus. Dan sashimi. Sashimi itu hidangan apa di negara Jepang? Sashimi. Sashimi itu hidangan mentah. Jadi di sana karena Makanan laut yang biasanya dimakan dengan keadaan mentah. ya, jadi sashimi itu hidangan-hidangan yang disajikan tanpa diolah. Jadi hidangan mentah. Jadi maem udang gitu hanya dimarinasi atau dimarinate dengan sedikit asam atau cuka atau jeruk nipis untuk menghilangkan rasa amisnya. Kemudian dimaem dengan soyu kikoman, itu kecapnya orang Jepang atau mungkin arak, udah dimakan. Jadi masih fresh dengan catatan seafood atau bahan makanan yang akan dibuat sashimi itu betul-betul bagus, fresh dan sehat, tidak ada atau tidak kena cemaran lingkungan.
kalau di Indonesia bahkan di laut-laut itu kan ada yang kena cemaran. Ya karena laut dengan sebelahnya mungkin ada perusahaan besar yang tidak dikontrol limbahnya. Makanya kadang-kadang akan mempengaruhi lingkungan. Tapi kalau orang Jepang tidak. Apalagi bahan makanan yang akan dikonsumsi betul-betul dikontrol, betul-betul diawasi, yang tingkat kesehatannya benar-benar diperhatikan. Ya, jadi kalau sashimi itu karena di sana hidangan-hidangan protein hewani yang dikonsumsi dalam kondisi mentah, maka betul-betul diperhatikan kondisi bahan makanan yang betul-benar sehat. Kemudian satu set pisau karena tadi penyajian merupakan prioritas yang harus diperhatikan. Jadi dari segi bentuknya, dari segi penyajiannya merupakan yang harus diprioritaskan, maka di sana itu ada pisau yang khusus untuk mengiris atau menyajikan berbagai macam bahan makanan. Dan pisau pun tidak dicampur antara pisau untuk laut, untuk seafood, pisau untuk ayam, pisau untuk sayur, pisau untuk buah, atau pisau untuk ikan-ikan yang dibuat sashimi, semuanya mempunyai pisau yang sendiri-sendiri. Contohnya chopstick, itu jadi ada pisau itu, kemudian ada gagangannya yang namanya chopstick, kemudian ada unagi hocho. Unagi hocho itu pisau khusus untuk membersihkan ikan, dan diba hocho itu untuk membersihkan dan memotong ikan. Kemudian usuba hocho itu khusus pisau khusus sayur. Soalnya kalau di tempat kita itu mungkin di hotel. Di hotel itu sudah membedakan antara pisau daging, pisau untuk ayam, pisau untuk motong tulang, pisau untuk sayur. Yang idealnya memang seperti itu. Kalau kita di rumah tangga, kadang-kadang kita hanya punya 2 pisau. Habis dipakai untuk mengupas bawang brambang, kemudian nyucinya nggak terlalu bersih, masih beraroma brambang, dan Anda pakai untuk mengupas sayur atau mengupas buah, maka kadang-kadang rasanya itu terkontaminasi dengan aroma yang baru saja dipakai untuk mengiris atau mengupas bawang brambang tadi. Ya karena kita tidak terbiasa memisahkan pisau khusus untuk buah, pisau khusus untuk sayur, pisau khusus untuk motong ayam atau daging, atau mungkin untuk tulang. Ya, bahkan pisau-pisau kita mudah rusak karena tidak dikhususkan untuk motong tulang-tulang tersebut. Tapi kalau di negara Jepang itu ada pisau khusus yang nanti Anda hafalkan ya. Unagi hocho itu pisau untuk apa? Diba hocho, usuba hocho, dan sashimi hocho. Kemudian cara memotong ikan pun ada namanya zogi sukuri dan hiki sukuri. Kalau zogi sukuri ini biasanya cara memotongnya itu seperti Anda memfilé. Kalau file kita itu kan tebal. Kalau di Jepang itu karena ini dipakai untuk hidangan sashimi, motongnya itu filenya itu tipis banget. Jadi setipis kalau orang menganalogkan itu setipis genteng yang tipis tentunya. Ya. Kemudian kalau hiki sukuri itu yang dipotong langsung seperti Anda motong tulang, itu kan langsung, atau motong daging tidak harus dengan cara digeraji tapi dipotong langsung. Jadi cara memotong ikan pun bahkan di negara Jepang sangat diperhatikan. Dan piranti makan ada sepasang sumpit, mungkin Anda semuanya sudah familiar dengan sumpit. Kemudian setiap makan selalu dilengkapi dengan cangkir sake. Sake itu kan minuman beralkohol. Ya, dalam biasanya dibuat cangkirnya itu kecil dari keramik. Kemudian ada hatsukibon. Tahu nggak hatsukibon itu apa? Hatsukibon itu semacam nampan. Jadi kalau makan itu ada nampan, di situ sudah ada sumpitnya,
kemudian di situ ada cangkir kecil atau secangkir untuk isi sake atau minuman yang beralkohol, kemudian ada serbet. Jadi kalau kita makan itu tidak berserakan. Kotorannya ya ada di Hatsukibon itu, di nampan itu. Di Indonesia itu kan ada sebagian orang kalau makan menggunakan alas yang dari plastik itu. Ya, itu kan mengikuti makan gaya ala Jepang sebetulnya. Cuman tidak dalam bentuk napan, biasanya hanya dalam bentuk lembaran, hanya untuk aksesoris, untuk mempercantik meja makan kita, tetapi tidak mempunyai fungsi apa-apa. Ya, tapi kalau piranti makan di negara Jepang harus ada alatnya, Hansukibon. Jadi kelengkapannya seperti ini, sumpit, ada secangkir sake, kemudian ada Hansukibon itu nampan, dan dilengkapi dengan serbet makan. Dan cara makan ala Jepang, Anda yang pertama biasanya sumpitnya itu kan ada bungkusnya, dan Anda buka bungkus sumpitnya, dan itu biasanya masih melekat, bisa Anda belah ya supaya terlepas. Jadi ada 2 sumpit, dan di waktu mengambil makanan, ambillah menggunakan sumpit sekali suap. Jadi ambil 1 potongan di negara Jepang itu tidak terlalu besar. Bit size, maksimum 2 gigitan. Jadi Anda ambil, jadi jangan mengambil dua jenis bahan makanan menggunakan sumpit. Anda ambil satu-satu. Misalnya mau ambil tofu, ambil 1 tofu, kemudian Anda makan. Atau Anda ambil misalnya cumi-cumi, ya Anda ambil 1 potong cumi-cumi. Dan tidak dianjurkan Anda mengaduk makanan dengan sumpit atau menusuk atau mengoper ke orang lain. Jadi kalau Anda nggak suka, kan kita mengambil makanan itu kan sesuai dengan hidangan yang disajikan, kemudian yang kita sukai yang mana kita ambil, kita pilih. Jangan ambil, Anda nggak suka, kemudian Anda lempar atau Anda kasihkan ke orang lain. Itu tidak diperkenankan untuk orang Jepang. Katanya itu kurang kurang sopan. Kurang sopan. Kemudian untuk hidangan berkuah, ya gunakan sumpit untuk mengambil isinya. Setelah itu kuahnya bisa diminum karena kan menggunakan mangkok ya kalau di Jepang makannya, dan bisa Anda minum. Ada yang mangkoknya itu pakai pegangan kiri kanan, tapi ada juga yang hanya mangkok biasa dan Anda minum. Karena kan di sana tidak menggunakan sendok, pakainya sumpit. Dan nasi dimakan dengan menggunakan sumpit dengan cara yang cepat, karena tadi ada Hansukibon atau mungkin ada mangkok, bisa Anda bawa mendekati mulut, kemudian Anda makan nasi tersebut supaya tidak berceceran di mana-mana. Karena model nasi di Jepang itu kan tidak terurai, jadi tidak pro, jadi agak sedikit lembik gitu supaya dia lebih menyatu. Apabila dimakan pakai sumpit itu akan mempermudah cara makan kita supaya tidak berceceran. Anda nanti sewaktu-waktu mungkin kalau di rumah ada sumpit, Anda bisa mencoba. Tapi kalau jenis nasimu itu sukanya yang pro, artinya yang itu terurai nasinya, itu ya agak susah. Tapi kalau agak lembik, kita bisa mengkonsumsi nasi dengan menggunakan sumpit. Apalagi di negara Jepang itu kan nasinya kan dibentuk sushi ya. Jadi dibungkus pakai daun nori atau rumput laut itu. Kemudian hari istimewa yang ada di negara Jepang itu sebetulnya sama. Tradisi-tradisi di negara manapun itu mempunyai budaya dan tradisi yang sama. Di negara Jepang pun juga ada. Namanya pesta laut. Yang mana itu menandakan kehormatan di laut. Karena di negara Jepang itu kan juga banyak orang menyukai seafood. Ya. Di sana di laut namanya Tairiusai. Itu menandakan hari istimewa pesta laut. Harapannya dengan adanya pesta tersebut bisa panen tambaknya atau panen ikannya itu bisa lebih banyak. Dan ada hari istimewa namanya Festival Bon.
Itu di setiap tanggal 15 Juli atau 15 Agustus, yang mana ini budaya orang-orang Jepang untuk berziarah. Ya, berziarah, kemudian di situ dilengkapi dengan sesajen dan ada tari-tarian. Jadi semacam budaya yang bareng-bareng dilestarikan. Kalau kita mungkin sebelum puasa kan ada banyak sebagian yang berziarah. Dan ada pesta Tanabata, yang mana ini menganalogkan pertemuan bintang, ya, bintang Altair dan bintang Vega di tanggal 7 bulan ke-7. Ya, itu katanya menandakan pertemuan bintang-bintang yang menandakan pesta Tanabata. Kemudian Setsubun. Setsubun itu perubahan musim, ya, dari musim semi ke musim panas. Jadi perubahan musim. Jadi harapannya dengan perubahan itu harapannya ada pergantian musim. Di Indonesia pun kan juga ada musim dingin, ada musim panas. Walaupun sekarang susah ditebak ya. Kondisi musim sekarang itu susah ditebak, kadang panas, kadang hujan. Jadi kadang-kadang susah kita tebak. Dan ada di tahun baru. Ya, tahun baru kekhasan negara Jepang itu mengkonsumsi khusus namanya siruko, itu bubur. Hidangan khas di tahun baru itu bubur, kemudian ada hidangan mochi, ya. Mochi yang ada di Semarang itu banyak, ya. Itu yang dibuat dari tepung ketan, yang dalamnya ada yang diisi kacang hijau, ada yang diisi kacang, kemudian penyajiannya dilumuri dengan tepung. Ada yang belum pernah makan kue mochi? Apa semuanya sudah pernah makan kue mochi? Nanti kalau belum pernah makan atau mengkonsumsi kue mochi, Anda bisa mencoba. Itu di Semarang banyak sekali hidangan mochi karena merupakan khas Semarang juga, walaupun itu sebetulnya orang mengatakan dari Jepang atau bahkan ada yang menyampaikan itu dari Cina. Ya, karena sudah lama ada di Semarang, maka itu bagian dari hidangan khas orang Semarang, itu kue mochi. Kemudian upacara shado. Jadi di negara Jepang itu ada upacara khusus yang selalu dilestarikan, namanya upacara shado, yang mempopulerkan adalah Senrikyu, yang mana kekhasan orang Jepang semuanya sudah paham menggunakan baju kimono. Kemudian ada ruangan khusus yang namanya ruang chashitsu. Itu harapannya orang itu akan memasuki dalam ruangan yang melalui lorong. Harapannya satu persatu akan merangkak, itu menandakan bahwa kita semuanya itu tidak boleh sombong, harus rendah diri. Dan di situ di upacara shado itu tidak membedakan antara pejabat dengan orang kecil. Jadi semuanya sama, duduk di lantai. Yang namanya tatami. Tatami itu semacam karpet yang terbuat dari bambu. Ya, yang terbuat dari bambu dan digelar semuanya sama-sama mengadakan upacara shado. Yaitu kalau di sana itu kan menghormati pada lukisan yang namanya tokonama. Itu jadi tamunya semuanya datang, ya, semua sudah lengkap, kemudian tuan rumah utamanya baru dia keluar. Jadi waktu tamunya datang itu yang memberi salam atau yang menerima tamu itu bukan tuan rumah intinya, mungkin saudaranya atau mungkin tetangganya atau orang lain yang mempersilahkan tamu-tamunya datang. Setelah itu semuanya tamunya sudah lengkap, baru tuan rumahnya datang. Tuan rumah intinya datang bersama-sama menghormati dalam suatu lukisan, ya, karena orang Jepang kan bukan orang Muslim. Dan baru dihidangkan kaiseki. Kaiseki itu aneka hidangan snack. Dan diadakanlah upacara shado. Di upacara shado itu biasanya diberikan berbagai macam jenis teh. Ya, ada banca, ada sencha, ada matcha. Dan jenis teh yang ada di negara Jepang itu biasanya
teh yang zero kalori. Ya, yang zero kalori artinya kita sering mengkonsumsi teh khususnya yang banca itu untuk pelepas dahaga atau matcha ya. Untuk upacara minum teh itu upacara minum teh yang teh hijau yang zero kalori. Makanya di sana sangat sehat orang Jepang karena mengutamakan pola makannya yang betul-betul hati-hati apabila dia mengkonsumsi. Dan bumbu-bumbu yang sering dipakai untuk negara Jepang itu adalah sake mirin. Sake mirin itu semacam minuman yang beralkohol. Jadi banyak sekali hidangan Jepang yang menggunakan bumbu sake mirin. Kalau tempat kita diganti dengan soyukikuman, kecap yang ada di negara Jepang. Ya. Dan ada ponzu, cuka khusus cuka jeruk dari negara Jepang. Kemudian ada katsubushi. Katsubushi itu terbuat dari ikan tongkol yang bisa dipakai untuk membuat kaldu. Ya, jadi kaldu kering dari negara Jepang itu dibuat dari ikan tongkol. Dan ada soga itu jahe, garam itu istilahnya osio, dan ada dashi kombu. Dashi kombu itu rumput laut yang sudah dikeringkan, bisa juga dibuat untuk membuat kaldu. Ya, tinggal Anda kasih dashi kombunya dalam 1 liter air, kemudian Anda pakai untuk membuat sabu-sabu atau sukiyaki itu bisa. Ini beberapa bumbu dan saus khas Jepang. Jadi soyukikuman, ini kecapnya Jepang. Dan ada tauco Jepang, moishu, ini tauconya dari negara Jepang. Ini sake mirin. Ya, yang sake itu lebih pekat, lebih merah. Kalau mirin itu lebih jernih. Dan jahe, istilahnya soga. Dan ada jinten hitam, ada cuka beras. Jadi bumbu-bumbu khas Jepang ini banyak sekali sudah ada di Indonesia. Jadi kalau Anda jalan-jalan di supermarket itu sudah banyak bumbu-bumbu khas yang ada di negara Jepang, Cina, karena memang sudah familiar bumbu-bumbu itu. Soyukikumannya enak ini. Kalau tempat kita kan kecapnya ada kecap manis, kecap asin. Kalau soyukikuman itu rasanya khas. Rasa khas daripada kecap Jepang itu beda. Ya, karena di sini kecap itu merupakan prosesnya hasil fermentasi, mau tidak mau kalau proses fermentasi ada sedikit kandungan alkoholnya. Yang sama kalau Anda makan tape, ya tape itu kan juga difermentasi. Semakin lama tape itu Anda biarkan, pasti kandungan alkoholnya semakin tinggi. Nah, di sini masih banyak perdebatan bahwa di dalam Al-Quran kita kan menyampaikan bahwa kita diharamkan mengkonsumsi alkohol. Tapi bagaimana dengan hidangan atau makanan atau bahan makanan yang melalui proses fermentasi yang mana menghasilkan sedikit kandungan alkohol? Menurut saudara gimana? Siapa yang mau berargumen? Haram atau halal kalau kita mengkonsumsi jenis makanan yang hasil fermentasi yang mana setelah diuji di laboratorium ada sedikit kandungan alkoholnya. Ada yang mau berargumen? Bagaimana argumen saudara? Kalau Anda mendapatkan bahan makanan yang hasil fermentasi yang mana setelah diteliti ada sedikit kandungan alkoholnya. Ayo, siapa yang mau berargumen? Saya izin berargumen. Iya, siapa Mbak ini? Saya Magnata, Bu. Iya, Mbak Manata. Gimana, Mbak? Mungkin kalau untuk fermentasi kan itu sengaja untuk fermentasi dan buat makanan. Jadi mungkin ya halal gitu, Bu. Kalau yang alkohol yang diharamkan kan mungkin karena alkohol yang memabukkan gitu. Kalau yang untuk makanan kan mungkin ya karena buat makanan gitu. Ya. Terima Dari konteksnya karena itu buat hidangan, bukan semata-mata diberi tambahan kandungan alkohol karena itu merupakan hasil fermentasi. Bagus ya. Kalau saya pribadi saya sependapat. Karena itu adanya
alkohol, mengandung alkohol itu karena adanya proses fermentasi untuk makanan tertentu, untuk jenis bahan makanan tertentu. Mungkin ada yang lain atau yang ada yang beda pendapat. Kalau Anda ingin membahas tentang halal haram, itu mungkin dengan yang lebih pakar ya, mungkin dengan dosen AIK sejauh mana hidangan yang mengandung alkohol melalui proses hasil fermentasi itu halal atau haram nanti bisa diperdalam di sana. Karena kalau Bu Irma ini hanya sebatas tadi, karena ini merupakan proses fermentasi yang tidak semata-mata ditambah dengan alkohol, menurut saya pribadi, jadi saya tidak memaksakan. Itu karena sudah kembali ke masing-masing orang. Ada yang, karena itu mengandung alkohol Bu, ada sedikit alkoholnya, saya sudah nggak mau, itu boleh. Karena itu kembali ke masing-masing orang ya, kembali ke masing-masing orang. Jadi menurut saya nanti kalau Anda ingin memperdalam apakah itu boleh dan tidaknya bisa berdiskusi panjang dengan dosen AIK ya. Jadi ini karena bumbu-bumbu hidangan khas Jepang, Cina banyak sekali bahan makanan yang melalui proses fermentasi yang mungkin sedikit akan mengandung alkohol. Coba Anda nanas ya. Nanas itu kalau Anda buat jus, ya Anda biarkan dalam jangka waktu sekian jam, itu dia sudah akan berbuih. Nah berbuih itu setelah diteliti, itu ada sedikit alkoholnya. Itu buah nanas. Ya, jadi banyak sekali yang dikaji, kalau Anda ingin memperdalam, Anda bisa membaca buku punyanya Pak Made Astawan, jadi ahli pangan, pakar ahli pangan yang membahas tentang makanan halal. Ya, itu. Kemudian cara pengolahan masakan Jepang, ya ada namanya zensai, namanya makanan semusim atau makanan musim. Itu namanya zensai, jadi hidangan yang hanya direbus. Kemudian ini seperti ini ya, zensai makanan musim. Kemudian coba Anda perhatikan gambar yang ada Bu Irma tunjuk, osuimono itu sup Jepang. Ya, tampak jernih, tampak bersih, tidak berkeruh. Karena tadi kesannya ringan, air sebagai pemandu untuk masakan Jepang. Isinya itu hanya sederhana. Ya, ini ikan, kemudian ini tofu dan tidak terlalu banyak isi seperti supnya orang Indonesia. Jadi sup Jepang itu ya isinya hanya 3 macam atau 4 macam, mungkin hanya sepotong chaisin atau sawi, 1 butir telur rebus, kemudian ada sepotong tofu, atau mungkin ditambah 1 potong iris cumi, ya hanya itu. Karena urutan makanan orang Jepang itu juga banyak, jadi tidak mengenyangkan. Ya, tadi kesannya ringan. Dan ada makanan yang dibakar, namanya jakimono. Ya, jadi hidangan makanan yang diolah dengan cara dibakar. Dan nimono, makanan yang direbus. Agemono, makanan yang digoreng. Jadi seperti tadi tempura. Ya, kalau agemono ini biasanya yang dari ikan, ya atau dari daging. Dan di sini macamnya banyak. Ya ada udang, ada sayur. Enak itu brokoli. Ya brokoli Anda goreng pakai tepung itu enak. Jadi kalau daripada Anda kemilannya roti lebih baik kemilan sayur Anda goreng. Itu aneka hidangan agemono yang ada di negara Jepang atau tempuranya orang Jepang. Kemudian ada acarnya sunomono istilahnya. Jadi karena urutannya relatif banyak, walaupun kesannya ringan, dia tetap ada acar yang dihidangkan untuk menetralisir makanan yang sudah dimakan. Dan ada kue, ini kan semacam kue martabak manis kalau di tempat kita ya, namanya kamamono. Kemudian ada makanan yang dikukus namanya mushimono dan ada dessertnya buah-buahan. Jadi cara pengolahan makanan Jepang itu macamnya banyak, istilahnya macam-macam ya, istilahnya beda-beda. Kemudian kebiasaan sehat ala Jepang yang tadi Bu Irma sampaikan bahwa harapan hidup orang Jepang relatif tinggi, 92. Bahkan bisa lebih tinggi ya, 83 sampai 92. Karena orang Jepang lebih mengutamakan hidup yang lebih sehat.
menghindari lemak. Makanya kebiasaan sehat ala Jepang, mimo taberiyu, mata pun ikut makan. Karena tadi dihidangkan dengan berbagai macam produk makanan atau dalam kondisi masih bahan mentah, dipotong sedemikian rupa yang cantik, yang menarik, ya. Jadi orang terangsang untuk makan. Dan I have very carbohydrate. Apa ini? Artinya apa? I have very carbohydrate. Di negara Jepang itu banyak sekali variasi atau jenis bahan yang mengandung karbohidrat, sama di negara kita. Sumber karbohidrat kita, makanan pokok kita nasi. Tetapi sumber karbohidratnya kita banyak. Ada bakmi, ada roti, ada singkong, ada ubi, ada kentang, macamnya banyak. Nah, di sana itu, di orang Jepang, tidak selalu mengkonsumsi nasi. Jadi berbagai macam sumber karbohidrat itu memang dinikmati. Hari ini maem nasi, besoknya mungkin maemnya yang bukan nasi bisa diganti sumber karbohidrat yang lain. Kalau di Indonesia penganeka-ragaman makanan pokok masih rendah. Semuanya makan mesti pakai nasi. Ya, di Indonesia seperti itu. Kalau di Jepang tidak. Dia akan menganeka-ragaman jenis makanan yang sumber karbohidrat. Jadi betul-betul memanfaatkan bahan yang ada. Kemudian they always portion for every food. Apa itu? Apa makna dari itu apa? They always portion for every food. Dia selalu memperhatikan porsi hidangan yang dimakan. Ya, porsi hidangan yang dimakan. Kemudian lovely green tea and zero calorie drink. Apa itu artinya? Yang tadi Bu Irma sampaikan, di negara Jepang selalu minum teh matcha atau green tea, teh hijau yang zero kalori. Jadi kalau mengkonsumsi teh jangan terlalu banyak menggunakan gula atau nggak usah dikasih gula. Jadi minum teh-teh yang zero kalori. Ya. Dan movie. Jadi dia selalu berolahraga, puter-puter jalan. Bahkan di negara Jepang itu jarak tempuh minimal berapa kilometer Bu Irma lupa, itu tidak boleh menggunakan alat transportasi, tidak boleh menggunakan mobil, tidak boleh menggunakan motor. Dia dianjurkan untuk jalan. Tetapi suasana di sana memang mendukung. Artinya negara di sana dibuat sedemikian rupa yang sejuk, jadi orang berjalan itu memang nyaman. Tidak banyak polusinya, tidak banyak berdebunya. Jadi misalnya rumah dengan sekolahan, jaraknya tidak terlalu jauh, tidak dianjurkan diantar, tidak dianjurkan bawa motor, jadi dianjurkan untuk jalan kaki. Ya, sampai sebegitu. Dan obesity is a sin. Untuk laki usia 40, diameter pinggangnya tidak boleh lebih dari 85 cm. Untuk perempuan tidak boleh lebih dari 90 cm yang Bu Irma sampaikan tadi. Karena kesehatan di sana selalu diperhatikan menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang, maka aturannya seorang laki-laki pinggangnya setelah diukur diameternya tidak boleh lebih dari 85. Kurang dari itu. Kalau dia sakit akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk perempuan lebih besar. Karena perempuan itu kan melalui proses melahirkan, maka tingkat perubahan atau melarnya tubuh itu lebih cepat dibandingkan seorang laki-laki. Sampai sebegitu aturan kesehatannya di sana. Kemudian semboyan hidup orang sehat, one bossy a day will make a doctor stay away.
1 buah yumi sehari akan menjauhkan diri kita dari dokter. Ini motivasi atau semboyan hidup orang Jepang. Jadi di sana selalu mengkonsumsi setiap hari buah yumi. Ya, kalau di Eropa itu apel. Jadi selalu mengkonsumsi buah apel. Karena apa? Buah yumi dan buah apel itu mengandung kadar serat yang relatif tinggi, antioksidannya sangat bagus, ya, memberi rasa kenyang dalam tubuh kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi itu harapannya kita akan tahan lapar lebih lama dan kita tidak banyak mengkonsumsi ngemil atau yang lain. Ya, itulah semboyan hidup sehat orang Jepang. Ini buah yumi bentuknya, buah yumi jadi rasa asamnya dia lebih tinggi karena tadi penyajian orang Jepang itu lebih memprioritaskan dari bentuk keindahan dan penampilannya, maka bentuk hidangan sushi tidak harus berwarna hijau dengan dibungkus pakai daun nori, bisa dibuat warna oranye atau yang lainnya. Jadi tertarik. Anda pasti dengan melihat gambar-gambar yang ada di slide-nya Bu Irma itu pasti Anda akan lebih tertarik dengan mengkonsumsi satu buah, satu porsi untuk sushi akan menjadi lebih indah, lebih nikmat ya. Kemudian ini aneka hidangan yang dibakar ada, yang sashimi mentah ada, kemudian yang direbus juga ada ya, semua aneka hidangan masyarakat Jepang dibuat sedemikian rupa, cantik-cantik, bentuknya tidak terlalu besar, kemudian kita tinggal milih satu porsi makannya, coba Anda perhatikan semuanya relatif lebih kecil dan jarang sekali yang digoreng. Ya, sushi kan juga dikukus. Ini ikan cuma direbus. Ya, ada ikan, di dalamnya ada ayam, kemudian dilengkapi dengan sumpit ya. Ini ada sakenya, secangkir sake untuk melengkapi hidangan-hidangan tersebut. Ya, saya kira itu materi kita pada pagi hari ini, hidangan dari negara India dan Jepang. Nanti Anda bisa menyimpulkan bahwa prinsipnya pola makan orang Jepang lebih bagus, ya, lebih bagus. Artinya karena di sana mengurangi sumber karbohidrat, lebih banyak mengkonsumsi zero kalori, ya, metode memasaknya banyak yang direbus, dikukus dan dipanggang dibandingkan yang digoreng. Kemudian penyajiannya lebih memprioritaskan yang keindahan. Kalau di India, di negara India tadi mempunyai prinsip bahwa hidup adalah kebersamaan. Jadi selalu makan bersama dalam satu tali atau plato, dimakan bareng-bareng menggunakan tangan yang mempunyai makna apa tadi? Tangan, ada 5 jemari. Itu elemennya apa aja tadi? Air, Air, udara, udara, api, tanah, langit. langit. Ya, harapannya kelima elemen itu bisa menstimulus waktu kita makan, jadi ada interaksi supaya merangsang makan kita. Jadi dari segi teksturnya kita lebih dekat, lebih memahami rasa daripada itu. Ya, saya kira itu materi kita pada pagi hari ini. Ada yang didiskusikan? Mohon maaf Ibu, saya Ya. ingin bertanya. Ayo, monggo Mbak. Mbak siapa ini? Nisa. Ya, Mbak Anissa Aprilia. Yuk. Ya kan saya mau bertanya terkait dengan hidangan India tadi, Bu. India. Ya kan tadi Bu Irma bilang kalau di India itu banyak mengkonsumsi yogurt setiap hari, sedangkan konsumsi yogurt setiap hari itu kan nggak baik gitu. Nah tadi Bu Irma juga menjelaskan tentang ilmu kesehatan kuno di India bahwa tangan kita itu mengandung 5 elemen yang dipercaya merangsang pencernaan kita. Nah, itu berarti di sana itu tidak ada dinas kesehatan yang meneliti atau memberi arahan pada warga gitu ya, Bu? Apa berarti itu hanya berpacu pada kebudayaan turun-menurun atau bagaimana, Ibu?
Iya. Oke. Karena di negara India tadi itu masih melestarikan budaya. Memang di sana yang sudah negara India yang modern pun ada, sama di Indonesia. Kan yang budaya itu ada di lingkungan keraton. Tapi ada yang melestarikan budaya itu, ada yang tidak melestarikan itu. Tapi kalau kita bicara tentang teori, kita harus mengenal budayanya dulu. Budaya itu. Walaupun realisasinya di sana mau yang sudah modern ya ada menggunakan pakai apa? Sendok juga ada, tetapi budaya yang harus dilestarikan seperti itu. Jadi karena tadi ada 5 elemen, jadi ada perpaduan dari tanah, air, api, langit. Ya itu tadi bisa merasakan. Coba Anda bandingkan, kalau Anda makan yang menggunakan tangan dengan makan yang menggunakan sendok. Misalnya apa ya? Kalau Bu Irma nasi pecel itu lebih nikmat menggunakan tangan. Maem urapan lebih nikmat menggunakan tangan. Tapi kalau kita yang berkuah, hidangan-hidangan yang berkuah kan nggak mungkin kita mau mengkonsumsi atau makan menggunakan tangan, kan nggak mungkin. Nah, jadi budaya-budaya di sana dulunya itu ya hidangan-hidangan yang sedikit berkuah, makanya banyak yang menggunakan tangan. Jadi istilahnya kalau di sini itu yang makan kembul itu loh. Makan kembul di sini kan ada. Di Indonesia yang makan bareng-bareng pakai alas daun pisang, ada urapan. Pernah nggak Mbak Anissa melihat atau mungkin pernah maem kembul? Ada yang pernah maem kembul di Semarang atau di mungkin di lingkungan saudara? Ada yang pernah tahu? Pernah? Nah, itu menyerupai itu tradisi budaya di negara India. Jadi maem kembul, jadi dialas pakai daun pisang, kemudian maem bersama-sama itu tadi karena kebersamaan. Karena kebersamaan itu tradisi yang memang tradisi yang masih melekat. Tapi dengan perjalanan yang masih sudah modern, dia pakainya tadi plato. Ya, pakai plato itu kayak semacam nampan, ya sudah meningkat dari daun pisang, kemudian dia dipakai semacam piring lah, tapi dia gede piringnya maem bareng-bareng. Karena dia masih melestarikan budaya itu yang menggunakan tangan. Tetapi yang tadi di acara khusus yang apa Waswan tadi, karena itu acara khusus, acara pesta, pasti dilengkapi dengan sendok tentunya. Tidak semuanya pakai tangan. Ya, hanya di momen-momen tradisi yang mungkin di sana ada momen-momen tertentu yang masih melestarikan itu. Itu ya Mbak Anissa, bagus pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih. Mbak Anissa dari mana? Saya dari Blora Ibu. Oh, Blora. Ya. Blora, ya. Di Blora itu kan masih ada kampung yang apa ya? Kampung yang masih Ibu. ya, itu kan juga masih istilahnya masih apa ya, Mbak? Masih tradisional banget. Nah, mungkin di India juga ada daerah-daerah tertentu yang seperti itu. Jadi ada adik saya yang pernah ke India. Memang di sana di negara India itu terkena kumuh. Jadi negaranya itu sangat kotor. Kalau makan itu karena tadi banyak menggunakan yogurt, yogurtnya kental, kemudian banyak menggunakan rempah-rempah, ya tidak menarik makanannya gitu, memang tidak nikmat, ya tidak nikmat. Jadi terkenalnya seperti itu. Ya itu juga di Blora atau mungkin di daerah-daerah di Indonesia pun ada negara-negara yang masih tradisional banget ya. Ya, kemarin kita di Bali kan juga ada di wilayah atau desa tertentu yang masih tradisional, ya semuanya memang masih menggunakan tradisi yang budayanya masih dilestarikan. Ya, bagus. Yang lain ada yang ingin didiskusikan? Oke, sudah nggak ada? Kalau nggak ada, hanya Bu Irma menyampaikan, tolong yang SIPEN, penanggung jawab praktikum, ya praktikum kuliner pangan lokal, ya tolong direkap shift A,
Si P-nya siapa? Si B, A, B, C, D, E, F, G. Direkap nama mahasiswa, NIM, nama masakan yang sudah di ACC. Kemudian di Excel, kemudian diserahkan untuk A, B, C, G ke Bu Irma atau Bu Santi, E, F, G, D, E, F ke Bu Sari atau ke Bu Dinaj. Akan kita cek apakah ada kesamaan masakan, khususnya di setiap shift. Ya, itu tolong diperhatikan. Tapi kalau yang belum, bisa segera menyampaikan resepnya ke kami untuk segera kita koreksi. Maaf, bukan belum praktikum, Bu. Sorry. Berarti Anda semester 2 ya? Sorry. Iya, ya, Bu. ya maaf. Salah. Nanti habis lebaran, Bu. Iya, salah. Ini salah semester. Karena yang ini semester 4, ding, maaf. Ini Anda semester 2 ya. Karena konteksnya sama-sama kuliner. Ya, maaf, sorry. Nanti Anda setelah lebaran. Ya, sayang. Ya, maaf. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang didiskusikan lagi? Kalau sudah nggak ada, bisa kita akhiri. Tetap semangat walaupun kondisi di bulan Ramadan. Ya, kita akhiri pertemuannya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.